Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu ini dinamakan Minggu Pentakosta pertama. Temanya adalah Roh Tuhan yang membawa kita ke tempat perhentian. Iya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi nih, iya, Kak. Kakak. Kita ngapain, Kak? Kita mau tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan. Ya. Biar semangat lagi, Kak. Ya. Tepuk tangan sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Yes. Kurang semangat, Kak. Semangat ya. Sekali lagi, Kak. Iya. Biar semangat. Oke. Tepuk tangan sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Yes. Yes. Nah, ini baru Iya. semangat, Kak. Ya. Baru semangat Nah, ini. sebelum kita pemanasan untuk bernyanyi Iya. memuji Tuhan, kita Apa, Kak? mau kasih himbauan dulu. Oh, Kak. himbauan ya. Iya. Apakah himbauannya? Himbauan kita karena kita masih dalam masa pandemi Ya. Corona Ya, Kak. COVID-19. Hmm. Nah, himbauan kita adalah cuci tangan tangan dulu, ya. bersih-bersih, jaga kesehatan, kesehatan, adik-adik. dan ingat tetap di rumah saja. Stay at home. Iya. adik-adik. Nah, adik-adik kita mau nyanyi ya. Ya, Biar kita mau nyanyi semangat dulu, Kak. semangat ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo Karini. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong hamba yang mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terlihat di wajahmu kemurahan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa apa? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Siapa di sini laskar Kristus? Saya dong. Udah semangat, Kak. Udah ya, capek juga ya. Heeh. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Semuanya dalam sikap doa. Oke. Met au banias rohakom sasada ho Jesus dong aku toto. Amin. Kita mau mulai ibadah kita.
Kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita mau mendengar hukum Taurat, Iya, tapi kita nyanyi dulu, Kak. Nyanyi apa, Kak? Bila roh Allah ada. Ini kita ada gerakannya. Ikut adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Anak-anak kami, dengarkanlah hukum Taurat untuk kita di minggu ini, yaitu titah ketiga dan keempat. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan cucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya
Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita mau mengaku dosa kita, Kak. Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi Ajaib Benar Anugerah. Ayo Kak. Anak-anak kami, marilah kita mengaku pengampunan dosa. Ya Tuhan, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke adik-adik, kita mau baca epistel. Siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya dulu adik-adik. Ya, siapkan Alkitabnya. Dah. Dibuka Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Tapi kita mau nyanyi dulu Kak. Oke. Ya, ayo Kak. Ayo Kak. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke. Anak-anak kami, mari kita membaca epistel pada hari ini. Diambil dari Galatia pasal 5, dimulai dari ayat 16 sampai 26. Kita akan membacanya secara responsoria. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Sama-sama kita mengucapkan amin. Adik-adik, kita mau mengaku iman rasuli kita. Sebelumnya kita menyanyikan lagu. Ya, tapi kita bangkit berdiri dulu, Oke, Kak, ya. bangkit berdiri. Sonang di lambung Yesus. Bangkit berdiri, Adik. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, tuang weho Maria, laho mana potori, potong hijau hon Yesus, sairo mau Tuhan, cari kona holaman, jalah hapus dia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, tunang weho Maria, laho mana potori, sonang di lambung Yesus, rabhita lautusi, inganan naung muli, do di lambung nai, aidung nari paradi, hasonangan nai, asa marhason nanga, narotu Yesusi, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, inganan naung muli, do di lambung nai. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Kak ya. Kita mau nyanyi Roh Kudus yang manis. Karini. Kepadamu Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dalam perantaraan Roh Kudus, karena pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mau mendengar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami, karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi ini. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, belum ada yang jawab. Sekarang kakak per kelas aja lah manggilnya. Selamat pagi adik-adik Gracia. Ya, anak yang kedua, selamat pagi adik-adik Hosana. Kurang keras ya. Coba kelas Immanuel. Selamat pagi adik-adik Immanuel. Wah, lebih keras lagi. Kelas Maranatha. Ayo yang lebih gede ini ya. Suaranya harus lebih jelas. Selamat pagi adik-adik Maranatha. Ya. Nah, hari ini adalah hari Pentakosta. Ingat ya, bukan Pantekosta. Kalau Pantekosta itu nggak ada artinya ya. Tapi hari Pentakosta. Hari apa adik-adik? Ya, kalau orang pasti jelas. Kalau hari Natal dia bikin panitia. 3 bulan sebelum Natal langsung ada panitia. Ada latihan nari. Ada latihan liturgi. Sehingga orang tahu apa arti Natal. Ya, hari lahirnya Yesus. Oh, Paskah juga gitu. Waktu Paskah apa yang terjadi? Kita latihan, cari telur. Oh, kita bikin pertandingan. Orang tahu hari Paskah itu hari apa.
Sekarang kakak tanya, apa hari Pentakosta? Karena kakak pernah nanya seorang, kalau hari Pentakosta itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Benar enggak? Siapa yang tahu di sini hari Pentakosta? Nah, kalau hari Natal jelas. Langsung, oh iya Kak, itu hari lahirnya Tuhan Yesus. Oh, hari Paskah jelas, hari bangkitnya Tuhan Yesus. Sekarang hari Pentakosta. Ada yang bilang hari Pentakosta itu hari kenaikan Tuhan Yesus loh. Nah, ini kakak ingatkan, hari Pentakosta adalah hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Hari apa adik-adik? Wah, yang tahu cuma satu orang. Saya tanya ke kelas Gracia aja yang paling kecil pasti tahu ya. Adik-adik Gracia, hari Pentakosta itu hari apa? Enggak jawab. Sekarang kakak tanya ke kakak sekolah minggunya aja ya. Kakak sekolah minggu, hari Pentakosta itu hari apa? Betul, berarti kakak-kakak sekolah minggunya jago-jago ya. Luar biasa ini HKBP Bonang Indah. Anaknya, kakaknya, semuanya luar biasa. Nah, sebenarnya ada 3 era di dalam Alkitab. Pertama yaitu era Allah Bapa, perjanjian lama ya. Yang kedua, perjanjian baru, era dari Yesus sampai Yesus naik ke surga, itu dalam perjanjian baru. Dan era yang ketiga, ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, dan janji itu hadir hari ini, yaitu hari Pentakosta. Setiap apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan nyatakan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata gini, aku akan memberikan kepadamu Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Semua murid menunggu, semua murid berdoa. Adik-adik, mari kita buka Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 16. Kalau saya ini maunya responsoria ya. Adik-adik mungkin bisa di rumah buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya. Jadi kakak nanti kalau baca ayat keduanya pelan-pelan, tapi kalian di rumah baca yang keras-keras ya. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya, semua buka Alkitabnya. Siapa dia di Alkitabnya? Siap ya. Yang di rumah semua buka Alkitabnya, karena setiap kita sudah ada Alkitab. Amin. Iya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh itu dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Pirgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendekatan pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut orang agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk anggur manis." Bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Yuk. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, begitulah peristiwa bagaimana Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan pada saat itu. Adik-adik, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah yang ada di dalam hati kita orang percaya. Adik-adik, siapa sini yang sudah percaya pada Tuhan Yesus? Ya, adik-adik, orang yang percaya kepada Yesus berarti ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Tugas Roh Kudus apa? Itu dia membimbing kita supaya kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi apa adik-adik? Saksi Tuhan. Bagaimana menjadi saksi Tuhan adik-adik?
Nah, kalau menjadi saksi Tuhan seperti epistel tadi yang sudah disampaikan di dalam Galatia 5 ya. Kalau kehendak daging, kalau marah kehendak daging apa kehendak roh? Kehendak daging. Kalau baik hati kehendak daging apa kehendak roh? Nah, adik-adik yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ingat, kalau disuruh makan, disuruh belajar, stay at home, jangan marah. Itu sudah menjadi saksi. Itu sudah menjadi saksi Tuhan. Kalau disuruh orang tua, jangan ngambek, ya. Stop HP, main game, langsung ngambek. Itu kehendak daging apa kehendak roh? Lakukan kehendak daging. Karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus supaya kita menjadi saksi Tuhan. Siapa yang mau jadi saksi Tuhan? Ayo adik-adik di rumah, kelas Gracia, Hosana, Maranatha dan Immanuel, semua harus menjadi saksi Tuhan. Seorang saksi Tuhan harus mempunyai kerinduan. Kerinduan apa? Dia rindu terus berdoa. Coba adik-adik, siapa di sini adik-adik yang sudah rindu sekali datang ke sekolah minggu? Nah, itulah karena dorongan dan daripada Roh Kudus. Siapa di sini adik-adik yang rindu sekali baca firman Tuhan tiap hari? Ya, itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Adik-adik, Pentakosta mengharuskan adik-adik, kakak dan adik-adik menjadi saksi Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang mau jadi saksi Tuhan di rumah? Ya, jadi saksi Tuhan itu di rumah bisa. Jadi saksi Tuhan di sekolah bisa. Jadi saksi Tuhan di gereja bisa. Jadi saksi Tuhan di mana-mana. Karena Kristus ada di dalam hati kita. Lakukanlah pemberita Injil. Lakukanlah anak sekolah minggu. Kalian adalah saksi Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan, saya saksi Tuhan. 1, 2, 3. Saya saksi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir, yang sudah merayakan Pentakosta. Karena kami percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kakak-kakak sekolah minggu. Ya, sekarang kita membuat ayat hafalan. Silakan kakak. Ya adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis di Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ingat ya adik-adik ya, dihafalkan ya. Dihafal ya adik-adik. Ya, kita mau nutup persembahan ya. Kita mau nutup ibadah, sebelumnya kita mau persembahan. Nah adik-adik, persembahan nanti ya dikumpulkan ya adik-adik ya. Dan kita siapkan persembahan, nanti persembahannya yang dikumpulkan boleh ditransfer ke rekening bendahara yang terakhir ya. Boleh juga disampaikan ke situasi masing-masing. Ayo kali ini kita mau bersama. Guna magnet. Sebelum persembahan tadi.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunikan kita dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, kita mau warta dulu Kak, warta sekolahnya tuh ya. Biasanya pengumuman. Nah, pertama, bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 31 Mei. Kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, serta selalu berdengar-dengaran akan firman Tuhan. Mohon bimbingan Roh Kudus ya. Nah, yang kedua, jangan lupa persembahan tadi yang dikumpulkan di transfer ke bendahara atau ke sintua web masing-masing. Yang ketiga, kan karena masih dalam pandemi COVID-19 ya Kak. Jadi kita masih tetap sekolah minggu online minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.